Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini bisa dibilang podcast trotoar ini terasa berat dan dalam karena narasumber kita ya bukan ini sembarangan narasumber. Beliau beberapa hari yang lalu memberikan saya hadiah sebuah buku. Ternyata semacam buku ini kita review. Jadi narasumber kita ada Pak Malik, seorang penulis sejarah seni budaya. Nggak sejarah buat saya. Kalau cuman sekedar penulis seni budaya aja, dia nggak akan bahas sejarah. Ternyata buku ini termasuk buku yang sebelumnya dari Anghinho Ratna Indaswari Ibrahim hingga Hikayat Kebon Agung itu sejatinya adalah bisa dibilang buku sejarah tentang sebuah peradaban sebuah kota, budaya yang pernah terjadi, bisa sampai hari ini terjadi atau sekarang sudah nggak ada atau tinggal kenangan. Beliau menyatatnya atau sudah memprofilnya sehingga sejarah itu tercatat, tidak hilang begitu saja ditelan waktu, ditelan Bathara Kala. Ya gitu Pak Malik. Iya. Pak Malik harus kenceng suaranya Pak Malik. Iya. Soalnya kita sudah makan. Ya, yes. Ya, karena sudah makan kita harus kenceng suaranya. Kasihan yang masakin tadi kalau nggak kenceng suaranya. Buku ini begitu pertama kali yang buka, saya selalu kalau ada buku baru selalu saya langsung buka acak, shred. Dan yang nongol adalah menari topeng Malangan di Senado Square. Senado Square ini di Makau. Ini halaman yang pertama kali saya buka acak dan keluar ini. Demikian juga pertanyaan ini jadi acak. Pak Malik, yes. Topeng Malang itu berarti pernah main di Makau. Ya. Ceritanya gimana itu? Ya ini pertama terima kasih dulu Mas Taufik, saya diberi kesempatan untuk tampil di podcast trotoar. Satu podcast yang sangat menarik ya, memberi satu harapan baru bagi buat trotoar. Tidak hanya dibuat ngomong yang tidak berdampak. Jadi kita menghindarkan ada budaya-budaya yang tidak memberikan dampak apapun. Kalau di Revolusi Perancis itu kan Revolusi Perancis itu dimulai dari kafe, perbincangan kafe. Nah kali ini kita berharap bahwa perubahan yang lebih baik di Kota Malang itu bisa dimulai juga dari perbincangan dan diskusi di trotoar. Itu sebabnya saya merasa satu kebanggaan bisa jadi narasumber di sini. Kembali dan saya bersyukur karena di dua buku saya ini sebagian besar ini sudah ada videonya oleh channelnya Mas Taufik Sagwanto. Iya. Terima kasih loh Mas, sampean turut membantu distribusi literasi di dua buku saya. Ya, kembali ke pertanyaan, ya. Menari topeng Malangan di Senado Square. Artinya ini mesti juga membaca. Iya. Harus membaca cerita tentang Eko Ujang ya. Eko Ujang adalah seorang penari yang sangat bagus. Meskipun beliau bilang kalau dia telat untuk belajar menari. Iya. Di salah satu. Berarti saya baca benar kan? Beneran ya, baca kan? Betul. Ya, oke. Di salah satu bagian dari buku ini Eko Ujang memang mengaku bahwa saya tuh terlambat belajar menari. Namun menurut saya itu adalah satu kerendahan hati dari seorang Eko Ujang. Betul. Ya, jadi Eko Ujang itu belajar menari ke banyak guru ya.
Dan dia menceritakan di bab ini termasuk ke tumpang dan lain-lain itu, dan saya memang meminta ke Mas Eko Ujang untuk ketika Anda ada kegiatan saya dikonek dong, dan kami Pak, sampai minta gitu ya? Ya, artinya saya ingin merunut dari rumahnya di Gadang hingga ke Tumpang lewat jalur-jalur yang memang dia biasa. Saya ingin terlibat di dalam itu dan termasuk merasakan bagaimana ketika seorang Eko Ujang itu bagaimana dia belajar ke Tumpang lewat naik angkot apa. Jadi saya mencoba memasuki wilayah proses kreatif dia dengan segala suka dukanya, hingga dia diundang oleh teman-teman Indonesia yang ada di Hongkong. Dia diundang dan turut menari topeng Malangan. Artinya ini salah satu bagian dari hasil dari proses. Dan kalau kita memanainya, saudara Eko Ujang ini bisa jadi adalah satu duta ya untuk seni topeng Malangan di luar Malang dan di luar Indonesia. Akan lebih banyak lagi orang-orang seperti Eko Ujang di buku saya, orang-orang yang memang menyintai pekerjaannya, namun kita tidak memberikan satu ruang yang layak untuk seniman dan budayawan. Ya, seperti yang tadi Pak Malik sempat tanpa sengaja, mungkin saya pernah membaca gitu, cuman kelewat ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Malik di buku dari Angginho, terus Ratna Indraswari Ibrahim hingga Hikayat Kebon Agung. Jadi Pak Malik tadi langsung pernah ingat di mana kata-kata itu Pak Yolo? Itu omonganku katanya di buku yang terdahulu ya. Jadi beliau berkata gini, bahwa saya membayangkan jika sebuah kota bergerak tanpa oase kebudayaan akan menjadi kota yang kering, tawar, dan ampang. Itu Pak Malik dalam tulisannya. Jadi bisa dibilang budaya itu memang tidak hanya kata budidaya, bahkan budaya satu kata itu. Iya. Bahwa dia adalah bisa dibilang sebuah identitas, sebuah nyawa dari sebuah peradaban. Ketika itu jangankan hilang, sedikit saja bergeser, esensinya sudah membuat bahkan sebuah peradaban itu akan menjadi kering, tawar, dan ampang. Jadi ya menarik sekali itu Pak Malik itu konsisten sekali ketika bicara tentang budaya, bahwa budaya tidak semata-mata apa yang terjadi di masa lalu terus kemudian dan sekarang tinggal kenangan gitu. Ya sebenarnya tidak boleh hanya sekedar kenangan. Dia sebelum jadi kenangan dia harus dicatat. Sehingga ketika orang terkenang kembali untuk kembali menjadikan sesuatu yang kembali mengisi kehidupan kita di era sekarang itu tidak lagi kita bingung mencari-cari gitu, karena catatannya sudah ada. Dan kota ini, khususnya kota Malang, itu hampir bisa dibilang para pemangku kebijakannya itu lemah di arsip, lemah di pemprofiling, termasuk sekedar bisa dibilang saya nggak yakin gitu perpustakaan di kota ini tuh bahkan menyimpan biografi semua wali kotanya gitu. Bahkan sempat saya nggak nyebutkan wali kotanya siapa, sampai anak keturunannya sekarang begitu ada seseorang punya biodatanya itu kaget, kok malah sampean yang punya gitu. Mestinya logikanya perpustakaan daerah punya. Dari sebuah buku itu kan meskipun cuma hanya satu kata itu sudah mewakili sampai ke dalam isi buku. Di mata Pak Malik melihat Mat Pelor, Sakerah, Hamid Rusdi, tiga sosok ini
Dalam satu kata, sebutkan apa Pak Malik? Ya, mereka orang-orang yang berani memperjuangkan kebenaran. Satu kalimat itu ya? Iya. 3 orang ini ya? Iya. Berani memperjuangkan kebenaran. Iya. Keren banget sih. Iya. Dan kalau diringkas sebenarnya, Iya. dari 2 buku saya ini sebenarnya isinya adalah satu puisi dari B.A. Srendra. Relate-nya ke sana ya? Iya. Iya. Judulnya barangkali ini Aku Mendengar Suara. Ini ada di kumpulan sajak B.A. Srendra, Potret Pembangunan dalam Puisi tahun 1979. Yang menyindir saat itu menyindir penguasa saat itu. Iya, yang diterbitkan oleh Dunia Pustaka Jaya Jakarta. Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan. Ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan. Kesaksian harus dikabarkan. Kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Willy untuk puisinya yang menjadi semangat saya menulis sosok-sosok orang yang terlupakan. Dari 2 dan puisi itu buku saya ini jadi diabadikan dalam sebuah lirik lagu. Kantata Takwa. Na 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 na. Saya nggak berani ngomong soalnya nanti ada copyright. Ya, jadi ya itu aja lah. Ya, saya bersyukur sebenarnya ringkasan dari Benang Merah Urat Nadi dari 2 buku saya ya. Dari itu awal mula inspirasinya. Inspirasi itu saya hanya ingin mengabarkan bahwa ada ketidakadilan di banyak tempat. Ada ketidakadilan dari orang yang dialami oleh seniman, budayawan, seniman, dan mereka sengaja dikalahkan atau kalah atau dikalahkan, hancur dihancurkan, lemah dilemahkan oleh sebuah sistem. Ya karena memang kadang nggak salah juga sih ya, beberapa orang itu beranggapan bahwa ketika budayawan itu diberi posisi tinggi itu memang mereka akan menghasilkan sesuatu yang besar, bahkan besarnya itu mengalahkan negara itu sendiri. Ya itu yang kadang mengganggu para penguasanya, bukan negaranya ya. Negara itu sampai kapanpun, sampai mati pun akan kita bela, tapi penguasanya gitu. Dan itu yang kemudian menginspirasi banyak tokoh budaya menjadi kritis, menjadi cenderung melawan ketika penguasanya itu tidak mampu menghormati dan meletakkan para budayawan pada tempatnya, pada posisinya. Itu sebabnya 9 tahun yang lalu saya menulis bagaimana kesedihan saya ketika Rumah Budaya Ratna Indahswari Ibrahim itu sudah tidak berfungsi sebagai satu rumah budaya setelah Mbak Ratna Indahswari Ibrahim berpulang. Itu saya mencatat seperti itu tadi. Saya membayangkan jika sebuah kota bergerak tanpa wawasan kebudayaan akan menjadi kota yang kering, tawar dan tampak. Saya mempertimbangkan banget supaya tidak menyinggung berbagai pihak, tetapi ini sebagai bentuk rasa cinta saya pada Kota Malang. Saya merindukan lagi satu ruang-ruang budaya yang bisa memanusiakan manusia. Rumah Budaya Ratna Indahswari salah satu contoh bagaimana mereka begitu banyak pelajaran diskusi, ruang-ruang kebudayaan, termasuk satu karya Ratna Indahswari Ibrahim yang pasti yang saat ini sedang dicari. Misalnya kota ini sedang membranding tentang pecinan. Ya. Maka
buku Mbak Ratna Daswari Ibrahim yang berjudul Pecinan Kota Malang ini sepertinya ya untuk dibaca. Semoga tokoh-tokoh kreatif di Kota Malang punya buku ini sebelum main asal membranding sudut-sudut kota, salah satunya khususnya Pecinan. Karena yang saya takut ketika salah satu contoh gitu, ketika sebuah kota ingin dibuat jadi meriah tapi lupa akan identitasnya. Kenapa lupa identitasnya? Karena mereka tidak tahu akar budaya dari sebuah kota, tidak ada literasi dari sebuah kota. Setelah membaca buku saya nih, gimana nih apresiasi Mas Taufik? Saya melihat ini Pak sebagai bisa dibilang milenial ya, anak baru ya, saya anak-anak bawang sekarang lah ya. Jadi bisa dibilang bahwa buku ini Pak Malik mengcapture sebuah nilai budaya yang tadinya memiliki sebuah media yang hidup. Iya. Salah satunya di sini Pak Malik bahas tentang budaya ludruk, seni ludruk ya. Iya, lewat tulisan Sakera. Lewat tulisan Sakera. Itu Sakera dari Malang Selatan. Sakera dari Malang Selatan. Ada satu quotes yang keren, yang saya pun beberapa generasi di bawahnya itu masih tahu. Pak Gupon, Omae Doro, Melok Nipon, tambah Soro. Jadi itu sudah perlawanan pada ya Cak Durasim. Dan itu ada perlawanan terhadap penguasa gitu. Iya. Saat itu penguasanya Jepang. Saat ini adalah bangsa kita sendiri. Medianya saat itu adalah hidup. Jadi sebuah perlawanan melalui seni budaya oleh media yang hidup, para tokoh-tokoh, seniman-seniman ludruk, yang kemudian sekarang karena sudah ada teknologi audio, video, terus kemudian yang tadinya dianggap dengan memakai media hidup mahal, maka dikalahkan oleh termasuk yang dibahas oleh Pak Malik, yaitu sinema gedek atau layar tancap. Ya, termasuk itu yang salah satu yang mematikan dari budaya ludruk. Karena kalau ludruk sekali tayang, orang nggak bisa lihat sewaktu-waktu. Kalau itu kemudian bisa diputar ulang dan murah, cukup hanya memakai satu orang operator proyektor, sudah cerita itu ngalir gitu saja dan selesai ludruk saat itu. Terus kemudian ketika Pak Malik mengcapture-nya, menceritakan mirisnya ludruk dan para tokoh di balik ludruk itu, menceritakan diambil human interest-nya sepasang suami istri yang sekarang sudah mulai renta dan sakit-sakitan, yang cuman hanya bisa mengenang kejayaan ludruk tanpa bisa mendapatkan kejayaannya kembali. Sang suami udah almarhum ya? Almarhum ya? Saya bersyukur bisa mewawancarai mereka berdua di Taman Gerida. Taman Gerida Budaya saat itu ya. Jadi ya seringkali gitu, ketika kita tidak bisa mengcapture, yang mau di-capture sudah berpulang, itu mau bermanfaat mau tidak, sebuah budaya mau dibilang baik atau tidak, bahkan di kitab-kitab suci pun musuh-musuh Tuhan itu diabadikan dalam ayat-ayat. Musuh-musuh Tuhan. Jadi ketika kita kemudian jelas-jelas bukan musuh Tuhan, orang-orang yang memiliki karya kemudian kita lupakan, kita ini siapa gitu. Apalagi membuat sebuah kebijakan tanpa didasari oleh sebuah riset yang mendalam tentang sebuah budaya, sebuah nilai, sebuah peradaban. Tanpa literasi, hanya mengejar indah, keren, rame, menguntungkan, ya itu kemudian ya udah ampang kayak kota ini sekarang. Terus kemudian yang menarik buat saya adalah Hamid Rusdi. Kisah nyata yang kekinian, yang beliau itu hidup pada era revolusi, kemudian di-capture dalam sebuah cerita teatrikal, menceritakan tentang pernikahannya beliau dengan seorang bernama Ibu Siti Fatimah.
Sip. Bagi saya Kebon Agung adalah surga. Meskipun Kebon Agung mana nih? Kebon Agung, Kalau istri saya itu punya kenangan di Kebon Agung masa kecilnya di pabrik itu. Karena kebetulan kakeknya bekerja di sana dan dia sesekali waktu tinggal di sana. Ya, sebagai bentuk rasa cinta bahwa Kebon Agung adalah surga, saya mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan. Kenapa surga Kebon Agung itu? Iya. Nggak capture-nya di bolanya? Iya, karena di Kebon Agung itu ya ada lapangan. Oke. Ada lapangan bola yang menjadi salah satu lapangan sepak bola terbaik. Yes. Tapi nggak banyak orang tahu ya? Iya, itu dengan penataan yang bagus. Nah, di sana mau tidak mau muncullah Sebuah klub. Iya, klub yang Tahun 86. iya, itu Ingat loh, saya mendetail sampai tahun 86 saya detail. ya, saya dapat fotonya. Ya, juga berarti kan Pak Malik kan saya baca beneran, Pak. Iya, artinya sepak bola selain badminton itu juga jadi olahraga yang favorit di Kebon Agung. Betul. Itu kenapa beliau-beliau itu pabrik gula itu Sangat mensupport. support dari dua olahraga itu paling tidak yang saya catat itu aja, Mas. Dan klub sepak bola ini kenapa sampai capture gitu? Iya. Apa mereka pernah ngalahkan Manchester United apa gitu? Iya. Karena Manchester United sudah menang jadi imbang Karena lapangan sepak bolanya sudah berganti fungsi sebagai perumahan. Apa? Sebagai parkir truk pabrik gula. Artinya saya hanya ingin menyuarakan bahwa dengan sedemikian mudahnya sebuah fungsi yang sudah memiliki peradaban itu dihilangkan hanya untuk kepentingan yang masih bisa dialihkan. Iya, ketika industri itu menaik, kita sebenarnya saya hanya ingin menyuarakan bahwa sebagai simbol itu ya. Ketika sebuah industri itu mulai mengakar. Kalau produksinya meningkat, kan parkirnya nggak cukup di pabrik, nanti ada di beberapa itu sebenarnya simbol aja ya. Nah, ketika contoh di sebelah kita ini kemarin masih sebuah gedung yang lumayan tua, lingkungan hidup, iya, Persema. Di situ ada kenangan juga, pernah jadi mesnya klub sepak bola era Perserikatan Legend di Malang, yang kemudian langsung diratain tanah hanya untuk kepentingan parkir. Jadi langsung terjawab ini sindirannya Pak Malik ini. Pas, nggak jauh dari, nggak sampai 50 meter dari sini. Akhirnya klub sepak bola tersebut nggak bisa latihannya di mana? Saya pikir klub sepak bola itu pernah mengalahkan Manchester. Iya, pemain-pemain dari Arema kan juga dari sana. Dari sana Pak ya? Ada sejumlah nama, artinya ada olahraga yang berbasis di masyarakat. Artinya, yang endemis asli di situ. Seperti itu masa depannya bagaimana? Kita nggak tahu ada banjir atau karena lapangan itu merupakan resapan air yang sangat baik. Itu aja, Mas. Jadi kembali ke tadi sebenarnya ludruk. Saya hanya ingin memiliki ide bahwa bagaimana ludruk tidak bisa pentas secara rutin di Malang. Padahal ada banyak gedung kesenian Gajayangan. Ya itu saya tadi Pak. Ada Dewan Kesenian Malang. Secara industri tidak menguntungkan Pak Malik. Iya. Karena itu seni atau sebuah budaya yang menggunakan media hidup Pak Malik. Ketika menggunakan media hidup mereka itu semua makan. Barangkali semua itu menghidupi ini kan orang. Bagaimana kalau ludruk itu diberi sematan satu istilah yang sedang menjadi favorit? Apa Pak? Ini ludruk heritage. Oh, dikasih itu ya, dikasih branding ya. Ini ludruk heritage sehingga you butuh media lagi yang bernama ludruk untuk menyampaikan informasi, menceritakan masa lalu. Ada heritage itu kan akhirnya jadi bahkan zaman dulu jangan salah loh, jangan salah.
era-era yang lalu, bahkan Bung Karno itu kalau setelah zaman penjajahan untuk menyemangati memupuk jiwa patriotisme, untuk memupuk jiwa perlawanan terhadap penjajahan. Tapi setelah merdeka itu program-program pemerintah di awal-awal kemerdekaan itu ludruk. Terus kalau di Jakarta, di Batavia itu Lenong, itu adalah media-media pemerintah untuk menyampaikan program-program. Tapi sekarang itu dianggap di media hidup itu nggak menarik. Kalau lembaga perusahaan besar support untuk kultural. Pabrik high tech itu sampai hari ini tetap support seni budaya. Kenapa? Contoh ini. Apa ini Mas? Apa namanya? Lu tuh diberi label juga ya. Kenapa Pak? Inilah seni tradisi future retro. Future retro. Sehingga nilainya jadi iya, tinggi banget. Karena memang sebenarnya ludruk itu bisa dibilang kalau memang mau di rebranding ada future retro. Jadi for future but resource from retro. Resource-nya retro tapi for future. Dan balik lagi ketika ngomong ludruk, kita langsung ngomong juga temannya ludruk, wayang orang. Dan di sini langsung ketemu dengan Bu Sherly Kristiani Wijahandayani, itu nama Indonesianya. Tapi saya paling senang menyebut beliau dengan nama Chua Hian Nio, gitu namanya beliau. Atau orang yang concern terhadap wayang orang, sama seperti Bu Rudi. Itu apa? Itu kan udah lama ya. Iya. Sosok-sosok seperti ini sering sekali Pak Malik itu. Ini sebenarnya ini kan ke saya. Gitu. Bu Sherly ini satu keyword dengan Anghinho. Ya kalau Bu Rudi Anghinho. Iya. Bu Sherly Anghinho. Jadi saya seperti panitia reuni bagi wayang orang Anghinho ini, menemukan mereka secara, meskipun mereka berakhir sebenarnya kalau saya nyebut ketika Pak Malik berkali-kali ngomong halus, tapi kalau buat saya mereka itu bubar ya karena sebuah komoditas politik, sebuah hoax juga gitu. Jadi kalau sekarang hoax, jadi zaman dulu itu ketika pecahnya G30 SPKI, semua orang kan gampang cari salah gitu. Memang harus ada salah, dan hoaxnya adalah para seniman wayang orang, terutama yang beretnis Tionghoa, itu langsung ditarik garis mereka itu adalah RRC gitu. Yang ada hubungannya dengan partai politik Partai Komunis Cina gitu. Dan itu Orde Baru gencar banget jualan itu gitu. Sampai akhirnya ketika mereka musnah juga gitu. Karena kalau saya sebut mereka itu, mereka memang etnis Tionghoa, tapi mereka itu sebenarnya adalah pemangku dari budaya lokal. Yang sampai belum tentu saya mau ketemu Bu Rudi ngomong Jawa halus pinteran Bu Rudi sama saya. Padahal beliau adalah orang yang beretnis Tionghoa, tapi pada saat Bung Karno saat itu di Orde Lama kan mereka semua nasionalisasi. Mereka semua meskipun Tionghoa tapi ahli sekali untuk jadi wayang orang apa itu. Dan itu yang sekarang nggak ada. Politik 65 ya. Jadi kalau kita menelisik atau menelusuri jejak Bung Karno di Malang, wayang orang ini masuk, Pak. Masuk karena ternyata Bung Karno. Primadonanya Ratna Juwita, Bung Karno ngefan. Iya. Yes. Tetapi sejak dan yang beri nama Ratna Juwita Bung Karno. Keren ya. Kalau ada peneliti yang sedang tekun dengan telusur jejak Bung Karno di Malang, wayang orang ini masuk. Dan wayang orang ini disokong besar oleh pabrik rokok orong-orong. Jadi lagi-lagi rokok. Dan maksudnya bukan berarti Bung Karno datang ke Malang untuk melihat wayang orang Anghinho, jangan salah paham. Tapi wayang orang Anghinho ini yang berkali-kali tampil di istana. Itu luar biasa. Jadi gua Malang. Kerennya di situ. Wong Malang saiki. Dan salah satu ketua Anghinho, wayang orang Anghinho ini
punya rumah dan punya kafe di Kayu Tangan. Yes. Kafenya namanya Cozy Corner yang akhirnya kafe itu akhirnya fungsinya sama dengan revolusi Prancis, di mana ide-ide untuk perlawanan terhadap imperialisme, perlawanan terhadap apa istilahnya kekuatan India Belanda saat itu tercipta di sana. Ada Malik datang ke Malang, ke Kayu Tangan, ke Cozy Corner. Iya, luar biasa. Dan sekarang jadi Megaria Batik itu ya. Iya. Malang ini memang kan dari dulu memang selalu menyisipkan, selalu terselip di setiap cerita besar tentang negeri ini. Mulai dari Nusantara, bagaimana raja-raja besar yang akhirnya menyatukan Nusantara, itu nenek moyangnya ada di sini, kerajaannya ada di sini. Terus kemudian ide-ide terhadap Nusa Antara itu juga dari sini, Pamalayu, ide-idenya kerajaan Singosari. Terus bagaimana kekuatan imperialisme Barat tuh, dalam tanda kutip saat itu kan Mongolia gitu kan, imperialisme era-era Mongolia di mana Eropa pun mereka habisi, ke sini sama Kertanegara dipotong telinganya, dan akhirnya sampai akhirnya tercatat bahwa Singasari sama Majapahit itu masuk ke dalam 10 negara yang tidak pernah bisa ditaklukkan oleh Mongolia. Jadi memang kita itu kalau istilah guyonnya memang keturunan para pemberani, keturunan para satria gitu. Ya, tapi akhirnya satria itu rusaknya bukan diserang orang lain, tapi membusuk, dihabisi dirinya sendiri, itu Pak Malik. Nah, itu Pak Malik. Terus garis besar ini semua Pak Malik, ketika saya yang terakhir lucunya juga ini ketika ngomong teater ini kan modern dari Ludruk ya Pak ya. Terus kemudian terus ada catatan tentang teater yang mulai kreatif. Ya mungkin harapan kita dari mereka Pak, karena teater itu sampai hari ini masih hidup Pak, meskipun hidup segan mati tak mau. Itu mungkin bisa regenerasinya bisa reborn lagi yang namanya Ludruk itu dari mereka mungkin Pak. Bisa jadi moga-moga Pak. Ini Pak Suta udah melakukan nih sama Cak Sindu. Ya, mereka mengeksplor Ludruk dengan tema-tema kontemporer hari ini ya. Ya. Oh ya, saya di Cinedek 14 dan restorasi ingatan ini sebenarnya saya ingin berbicara bahwa salah satu harta karun negeri ini ada di film-film Silola. Nah, Malang yang memiliki ada museum sutradara. Oh, yang sutradara Nyak Abbas Akub. Nyak Abbas Akub, film di Kayu Tangan. Film apa? Nah, filmnya itu Mbak era tahun 50-an. Saya berharap sih sebenarnya film-film karyanya Abbas Akub banyak yang tinggal di Kayu Tangan itu dapat diputar di Kayu Tangan. Jadi sebenarnya Pak Malik itu ya secara simpel ingin memberikan sebuah pencerahan gitu, bahwa sebenarnya kalau kita sepakati bahwa Malang Heritage itu adalah Kayu Tangan, maka semua potensi masa lalu dari peradaban masa lalu di Kayu Tangan itu dihidupkan lagi. Setidaknya meskipun tidak dihidupkan ada lagi, tapi itu terkenang dan di-profile. Itu untuk pelajaran generasi sekarang. Spiritnya bahwa di Kayu Tangan itu bukan orang cemen, ada sutradara kelas nasional, bahkan Abbas Akub bisa dibilang salah satu sutradara terbaik yang dimiliki Asia saat itu. Dan film-film Indonesia saat itu bahkan tidak hanya ditonton oleh negara lain, bahkan sampai di subtitle di banyak bahasa, termasuk bahasa Belanda, yaitu bahasa dari mantan penjajahnya. Tapi sekarang kira-kira Pak Malik, ada nggak orang Belanda mau lihat sinetron kita? Nah, ini. Itu pertanyaan besarnya. Nah ini saya belum melakukan riset. Nah ini belum melakukan riset, tapi insya Allah, ya Pak ya, ora.
Ya, Ya, saya nggak ngomong pasti ya. loh Pak ya. Ya. Insya Allah. Ya. Atau kalau nggak itu disinyalir, enggak. Ya Mas, saya ingin Mas Taufik kan lewat channel podcast ini sudah sangat Progresif, diminati dan jadi tolak ukur ya. Enggak, at least Saya berharap sih. at least channel ini besok yang lihat anak saya lah Pak. Iya. Besok saya upload yang lihat anak saya, istri saya, udah sudah bahagia Pak. Dan di-share di 15 WA group lah minimal. Minimal. Ya, minimal. Ya. Minimal. Saya berharap untuknya apa? Satu ini filmnya bisa diputar secara rutin dan diapresiasi, ditulis resensinya. Dengan cara itu kita bisa menyerap spirit, pola penyutradaraan dan nilai-nilai apa yang Buat saya nilai hero gitu nilai-nilai Pak. apa yang Sebagai ada. lokal hero Iya. coba. Saya pernah menonton film beliau berjudul Jenderal Kancil. Ternyata Oh iya, di film situ Jenderal Kancil. Ahmad yes. Albar menjadi pemeran. Iya, pemeran. Dan Dan itu satu-satunya film yang beliau perankan. Iya. Dan ternyata di dalam satu kreditannya disebut bahwa sebenarnya ini adalah film anti perang loh. Luar Malahan, biasa. Oh. Ini film anti perang tetapi dengan kacamata dari film anak-anak. Dan di sudut yang lain dari Kayu Tangan itu ada penyanyi Lely Demyati. Nah, Lely Demyati. Yang Ya, lagunya apa Pak? Lagu pop ya Pak ya kalau nggak salah? Iya. Pak Malik pernah piringan hitamnya pernah tunjukin kan? Nah, di museum musik Indonesia dokumentasi musik Lely Demyati cukup lengkap. Saya sih berharap itu bisa diputar. iya dengan Karena resource-nya masih ada. Dengan Siapa tahu siapa tahu butuh ada mumpung Iya. resource-nya masih ada yang nyimpen. dengan favoritnya Kayu Tangan hari ini Betul. patut diimbangi dengan apa ya? Dengan maraknya Pak. Cuman marak aja ini Oh Pak. iya. Cuman ya. marak aja Pak. Saya Cuman berharap- rame gitu Iya. aja. Iya. Saya pikir ini saatnya Mau menyapas. manusia-manusia atau seniman-seniman, budayawan dari Kayu Tangan dan Kota Malang sebenarnya bisa diapresiasi karyanya, Betul. karyanya. Lely Demyati ini apa satu sudah wafat, namun karyanya Diharapkan tetap bisa menginspirasi generasi sekarang. Ars longa, vita brevis. Apa itu Pak? Hidup itu pendek, karya itu abadi saya. Wah, asik. Ditutup dengan kata nggak bisa ngomongnya Pak. Jadi hidup itu singkat, tapi karya itu abadi. Podcast Trotoar episode kali ini sampai di sini dulu. Mungkin next Pak Malik akan bawa buku baru dan kemudian akan kita review lagi. Dan siapa tahu di luar sana ada juga penulis yang bukunya mungkin tertarik untuk direview di podcast Trotoar ini. Oh banyak sekali Ya, mas. semoga ini Kata bermanfaat. literasi mas. Ya, semoga ini bermanfaat Pak Malik ya. Iya. Semoga ingin inspirasi Saya sampai ini di sini apa, dulu. Mas? Ya, saya juga apa-apa, saya cuma Debu aja belum mas. saya rempeynya keinjek lagi nggak jadi dimakan Pak. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.